Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzala qur'ana liyahdihi ila siratal mustaqim wa yattabi'u sunnata rasulillahi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim warattilil qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu mursalin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in terutama kepada kita selaku umat Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehat. Yang diberi Allah Subhanahu nikmat yaitu nikmat mata kita, diberi nikmat mulut kita, diberi nikmat pendengaran kita, diberi nikmat seluruh anggota badan kita, semuanya bisa digerakkan dengan semaksimal mungkin. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semuanya, sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Terutama nikmat panca indera kita, mata, telinga, mulut kita, dan lain sebagainya. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, satu nikmat yang sangat luar biasa yang diturunkan Allah SWT kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yaitu kitabullah yang namanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi. Kemudian diteruskan ke seluruh pada wali, kemudian diteruskan pada kiai, kemudian diteruskan kepada para santri dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk kita kaji. Untuk apa? Untuk kita baca. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, mungkin perlu kita introspeksi pada diri kita sendiri. Pertanyaan bagi kita diri sendiri. Al-Quran yang ada kita di rumah, apakah kita taruh di laci atau di dalam hati kita? Al-Quran yang ada di rumah kita taruh di kaca atau kita baca? Jemaah TV One yang dimuliakan Allah SWT, sangat luar biasa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai kompas hidup kita. Sebagai kompas hidup kita di dunia ini, menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini, kegiatan-kegiatan dunia ini sampai nanti di akhirat. Oleh karena itu Allah SWT memberikan keutamaan bagi mereka yang sering membaca Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, mengkaji, mentelaah, dan sebagainya. Iqra, membaca, bacalah. Bacalah dalam artian ada 4 hal. Iqra, jadi membaca dengan membaca letterlah kita membaca Al-Quran. Iqra dengan artian yang kedua, kita membaca Al-Quran dengan artinya, dengan maknanya. Iqra yang ketiga yaitu membaca Al-Quran, dengan membaca kita membaca artinya juga, dan kita mentelaah tafsirnya. Iqra yang keempat adalah kita mengamalkannya. Setelah kita baca,
tidak hanya sekedar membaca, kita tahu isinya. Setelah kita tahu isinya, tidak hanya sekedar tahu isinya, tahu tafsirnya. Kita sudah tahu tafsirnya, tidak hanya sekedar tafsirnya, tapi kita mengamalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu yang pertama yaitu keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran, yaitu khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Orang yang paling baik bukan mereka yang punya ilmu tinggi. Orang yang paling baik bukan orang kaya. Orang yang baik bukan mereka yang punya jabatan tinggi. Tapi orang yang paling baik mereka yang punya ilmu tinggi, tapi didasari dengan ilmu yang ada di Al-Quran. Orang yang paling baik adalah mereka yang kaya, tapi kekayaannya dengan cara ilmu Al-Quran. Dengan rule yang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Orang yang mereka baik adalah mereka yang punya jabatan tinggi, tapi mereka punya rule Al-Quran. Inilah yang sebaik-baiknya. Mereka yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkan. Mereka kaya, tapi membuat kekayaan dari ilmu Al-Quran dan menyampaikan dengan ilmu Al-Quran. Mereka punya jabatan dengan syariat, dengan apa yang diajarkan Al-Quran, dan memakai jabatannya dengan Al-Quran juga, ilmu Al-Quran semuanya. Semuanya aspek ada di Al-Quran. Perdagangan ada, jual beli ada, pertanian ada, hubungan kita manusia sama manusia ada, semuanya tersambung dalam Al-Quran. Maka orang yang baik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, fenomena yang ada khususnya di Indonesia ini, bagaimana mereka mencari jabatan dengan beraneka ragam, mencari kekayaan dengan beraneka ragam cara, dengan cara mencari mereka dengan ilmu, dengan menggunakan ilmunya dengan beraneka cara, tapi tidak pakai rule dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita kembali kepada rule Al-Quran, mendapatkan jabatan dengan cara-cara syariah. Bagaimana kita mendapatkan keuangan, kekayaan dengan cara ilmu Al-Quran. Juga mengamalkan ilmu dengan ilmu Al-Quran. Maka tercapailah yang pertama keutamaan, menjadi orang yang terbaik, yaitu mereka yang mengajarkan dan yang belajar Al-Quran. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua yaitu keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran, yaitu mereka akan mendapat syafaat dari Allah SWT. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita lihat fenomena yang sekarang ini, bangun tidur pasti melihat HP, mau tidur HP, mau makan HP, ketemu teman-teman HP, ke seluruh aktivitas HP dan sebagainya. Tapi belum tentu setiap kita di dalam hati kita, selagi kita lenggang, selagi kita dan sibuk, kita memegang yang namanya Al-Quran. Betapa banyak, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari kita terlupakan dengan yang namanya HP, handphone. Tapi kita lengah. Mungkin tidak satu hari, mungkin seminggu, mungkin bahkan sebulan atau 1 tahun baru kita memegang yang namanya Al-Quran. Padahal keutamaan luar biasa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Ini saya Al-Quran nanti di akhirat, di akhir zaman nanti akan memberi syafaat kepada engkau. Ternyata yang akan memberi pertolongan kita bukan HP lagi. Ternyata yang memberi pertolongan bukan koran yang kita baca.
Ternyata mungkin bukan tabloid yang kita baca, tapi Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita aplikasikan dalam sehari-hari. Ya, Al-Quran memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Dalam kitab Taubul Ghafilin dikisahkan bahwasanya nanti Al-Quran akan berwujud seperti pemuda. Pemuda yang ganteng, gagah, luar biasa. Seraya melambaikan tangan kepada tuannya yang sering membaca. Wahai Tuan, masihkah ingat dengan saya? Sang tuan yang dipanggil tadi seraya bertanya, siapakah engkau gerangan wahai anak muda? Apa jawaban dari anak muda? Tadi yang Al-Quran yang berwujud anak muda tadi. Saya yang engkau baca setiap pagi hari. Saya yang engkau baca setiap siang hari, saya yang engkau baca setiap sore hari, saya yang engkau baca setiap malam. Sayalah Al-Quran, diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberi syafaat kepada engkau, memberi pertolongan kepada engkau. Karena engkau ahli Al-Quran. Engkau tiap hari membaca kalimat-kalimat saya. Engkau tiap hari membaca kalimat-kalimat saya, mengkaji kalimat-kalimat saya, menggunakan amalan tiap hari, mengaplikasikan saya terhadap kehidupan sehari-hari. Inilah Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang akan memberi syafaat nanti di yaumil kiamah. Bukan HP kita, bukan tabloid kita, bukan juga koran yang kita baca. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, mereka yang sering membaca Al-Quran, yaitu mereka akan diberi pahala setiap hurufnya 10 kebahagiaan, 10 keberkahan, 10 hasanah. Bukan satu kalimat, tapi satu kata. Alif, satu huruf. Lam, satu huruf. Mim, satu huruf. Kita tahu berapa banyak huruf yang ada di Al-Quran. 30 juz, 144 surat. Bahkan dalam sumber yang lain dinyatakan bahwasanya Al-Quran ada 6.666 huruf. Kalau kita baca, kalau kita khatamkan, dikali dengan 10, berapa pahala yang mengalir kepada kita. Nikmatnya kita bersanding, bergelut, mengkaji Al-Quran. Satu huruf akan diberi 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah kita hitung berapa huruf dalam bismillah saja. Berapa kebaikan yang sudah kita terima. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sangat luar biasa. Pahala-pahala ini tidak akan membawa kita sampai ke akhirat nanti. Bahkan ketika kita sedang sakaratul maut, itu pun seluruh pahala-pahala sudah ditayangkan atau sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita dibukakan. Ada suatu kisah sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sa'ban. Sa'ban ini punya keanehan yang sangat luar biasa. Itu setiap hari selalu duduk di pojokan. Bahkan tiap hari, setiap 5 waktu sholat pasti di pojokan. Zikir, membaca Al-Quran, merenung, mengkaji-kaji ilmu yang lain. Suatu saat Sa'ban tidak terlihat di dalam mushola tersebut atau masjid tersebut. Karena saking terkenalnya keanehan Sa'ban yang selalu duduk di atas di pojokan kanan ini, Rasulullah dan sahabatnya sudah tahu betul, sudah hafal betul di mana Sa'ban akan duduk di tempat tersebut. Dan maka ketika dalam suatu hari di situ tidak Sa'ban, maka terlihat oleh semuanya. Rasulullah sadar kok Sa'ban belum datang, sahabat juga Sa'ban belum sadar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, tahukah gerangan
engkau Sa'ban di mana? Sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian kita tunggu sejenak, baru kita nanti sholat bersama-sama. Menjelang waktu sholat habis, Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah engkau di mana rumah Sa'ban? Salah satu menjawab, saya tahu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, mari kita tunaikan sholat subuh. Kemudian setelah subuh ini kita berangkat ke rumah Sa'ban. Dalam perjalanan dari masjid ke rumah Sa'ban kira-kira 3 jam dalam menjalani perjalanan dengan kaki. Sungguh jauh sekali dari Sa'ban, rumah Sa'ban sampai masjid. Ketika sudah sampai, singkat kisah, sampailah di rumah Sa'ban, kemudian mengetahui Rasulullah, Assalamualaikum. Keluarlah istri Sa'ban dalam keadaan menangis dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kau tahu bahwa Sa'ban orang soleh, kau tahu Sa'ban orang baik, kenapa saat sakaratul maut ia berteriak 3 kali yang bikin saya menjadi gemetar, menjadi takut. Yang pertama teriakannya, aduh kenapa tidak jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Aduh, yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Rasulullah menjawab dengan senyuman dan memberitahukan kepada sahabatnya dengan senyuman juga. Dengan seraya menyampaikan surat Al-Kahf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashamnaka ghita'aka wa basyuruka yaumal hadis. Kalian dulu semuanya lalai dalam hal ini. Maka saat ini kami bukakan matamu. Kami kasapkan matamu dengan sebenar-benar kasapnya mata. Sehingga bisa melihat pahala-pahala yang engkau lakukan ketika hidup di dunia. Rasulullah menerangkan, wahai para sahabatku, dan apa kira-kira tiga teriakan Sa'ban tadi. Yang pertama, aduh kenapa nggak jauh lagi. Saat itu sakaratul maut, Sa'ban dibukakan, diperlihatkan pahala-pahala. Ia jalan menuju ke masjid. Ia dibukakan membaca Al-Quran. Ia dibukakan dengan kajian. Di situ dibuka dengan kasat mata luar biasa. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena saking jauhnya, Sa'ban bilang, aduh kalau pahala seperti ini, menjadi kebaikan seperti ini, kenapa rumahku nggak jauh lagi? Aduh, kenapa nggak jauh lagi? Yang kedua, aduh, kenapa tidak semuanya? Ketika itu Sa'ban sedang minum susu beserta dengan sepotong roti. Kemudian datanglah pengemis. Dibagilah pengemis tersebut separuh roti dan separuh susu. Ketika sakaratul maut, Sa'ban diperlihatkanlah, dikasapkan matanya, inilah pahala-pahalamu dulu yang memberikan sepotong roti dan setengah gelas susu. Kemudian yang ketiga, aduh kenapa tidak yang baru. Saat itu Sa'ban sedang menuju ke masjid, bertemulah seorang kakek-kakek yang tua renta. Dia kedinginan. Ketika itu Sa'ban memakai 2 jubah. Jubah baru di dalam, jubah luar yang sudah lama. Karena untuk menutup supaya tidak terkena, yaitu debu-debu. Ketika sampai di perjalanan, bertemu dengan seorang kakek yang kedinginan tadi. 1 jubah yang luar dikasih kepada sang kakek tadi. Sa'ban dikasapkan matanya, dibukakan matanya, yaitu tentang pahala-pahala ketika ia sedang memberikan jubah tersebut. Inilah suatu gambaran, sahabat TV1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan dipetiknya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika itu baik buat kamu. Ketika itu jelek akan kembali kepada engkau. Inilah salah satu. Yang nomor 3 yaitu keutamaan yang ketiga, yaitu kita selalu orang yang membaca Al-Quran diberi dengan peringkat derajat yang baik, kemudian beri syafaat. Yang ketiga diberi yaitu dengan pahala-pahala yang sangat luar biasa. Sahabat TV1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat
bahwasanya ketika orang yang rajin membaca Al-Quran, ia akan sebagaimana orang-orang bersedekah. Dalam riwayat disampaikan, orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan, seperti halnya seperti ia bersedekah dengan terang-terangan. Begitu juga sebaliknya, orang yang membaca Al-Quran dengan pelan, dengan lirih, dengan sembunyi-sembunyi, begitu juga seolah-olah ia juga seperti orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini keutamaan Al-Quran. Keutamaan kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran. Allah juga akan mengucurkan seluruh pahala kepada kita. Kita akan mendapatkan yaitu keutamaan-keutamaan juga. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT. Yang kelima, keutamaan yang kelima yaitu terutama bagi Bapak Ibu sekalian sahabatku yang ada di TV One. Mungkin ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya tidak bisa ngaji. Pak Ustadz, saya belajar atau tidak bisa juga. Saya sudah berusaha berkali-kali, tapi itu juga tidak bisa mencapai, bisa membaca Al-Quran. Ada satu bagi mereka yang tidak bisa mencapai baca Al-Quran, tapi mendapat keutamaannya. Bagaimana? Didiklah anakmu. Didiklah anakmu menjadi ahli Al-Quran. Didiklah anakmu menjadi hafiz Al-Quran. Niscaya akan mendapatkan keutamaan di akhirat nanti. Bapak Ibu akan mendapatkan jubah kebesaran dan cahaya yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Jadi semuanya akan mendapat keutamaan. Inilah keutamaan-keutamaan kita membaca Al-Quran, menjadi orang yang terbaik, mereka menjadi syafaat dari Allah SWT, pahala yang banyak. Yang ketiga, yang keempat, yaitu mereka akan selalu mendapatkan syafaat, mengalir pahala seperti sedekah. Yang kelima, khususnya bagi mereka yang tidak bisa membaca, gak usah terlalu takut, gak usah terlalu tidak mendapatkan keutamaan, tetap mendapatkan keutamaan. Didiklah anakmu untuk jadi Al-Quran. Semoga kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Semoga kita akan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Semoga kita semuanya bisa memetik fadilah daripada Al-Quran. Indonesia bermartabat, Indonesia ahli Al-Quran, Indonesia warganya juga ahli Al-Quran. Akhirnya semuanya menjadi ahli Al-Quran yang mengundang keberkahan Allah SWT. Sehingga Indonesia betul-betul menjadi baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Sahabat di TV One yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu kita semuanya menjadi introspeksi kita semuanya. Sekarang Al-Quran taruh di hati, bukan di laci. Al-Quran dibaca, bukan ditaruh di kaca. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.